Sahabat Lantas Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Minggu 17 November 2024, Minggu yang ke-33 dalam penanggalan liturgi, dan sekaligus hari ini merupakan Hari Orang Miskin Sedunia, HOME. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Hidup dalam akhir zaman. Sahabat Lantas Sabda yang terkasih, semua di antara kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini atau mengakhiri dunia ini. Maka sebelum meninggalkan dunia ini, kita menjalani kehidupan kita. Entah berapa tahun kita tidak tahu. Tetapi dalam menjalani hidup ini mesti diberi makna, tidak hanya gloyor, tidak hanya asal jalan, asal hidup. Tetapi kita memaknai hidup kita menjelang akhir zaman tadi, atau setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya menjelang kematian kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Maka selama kehidupan kita di dunia ini, sebagai pengikut Kristus, beriman kepada Kristus, maka kita hidup seperti Kristus. Kita meneladani cara hidup Kristus sendiri di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini bermakna. Maka supaya hidup kita bermakna, kita juga melakukan segala sesuatu untuk menyembah Tuhan, mempermuliakannya di dalam kehidupan kita. Tentu semuanya itu kita lakukan di dalam diri sesama kita. Maka kalau kita merenungkan Injil pada hari ini tentang akhir zaman, bagaimana akhir zaman itu jangan sampai menjadi suatu kebinasaan, kesia-siaan dalam hidup, melainkan justru mengantar kita memperoleh rahmat Allah yang berlimpah, bersatu kembali dengan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, sebagai pusat keselamatan kita. Maka secara nyata kita diajak bagaimana melakukan relasi kita dengan sesama sebaik mungkin. Salah satunya adalah hari ini merupakan Hari Orang Miskin Sedunia. Gereja mengajak kita supaya kita juga mengingat, memperhatikan, dan juga kita mengusahakan supaya saudara-saudara kita yang berkekurangan itu juga menjadi perhatian kita, menjadi target kita, supaya mereka mendapatkan perhatian. Kalau mereka mendapatkan perhatian, maka mereka hidup sejahtera. Kalau mereka hidup sejahtera, maka mereka juga bisa memuji Tuhan dengan leluasa, seperti yang kita alami. Oleh karena itu, hidup keagamaan kita memang harus baik, tetapi tidak berhenti pada diri kita sendiri. Kita juga mesti memperhatikan hidup keberimanan atau keagamaan orang lain, saudara-saudara kita. Bagaimana misalnya supaya mereka bisa berdoa dengan baik? Maka seringkali saya memberikan istilah, kalau orang perutnya lapar, bagaimana mau berdoa? Ya, ini sebuah simbol, ilustrasi. Kalau orang perutnya lapar, artinya orang masih membutuhkan sesuatu, dia masih berjuang, kerja, berusaha, berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Maka mungkin orang itu tidak sempat berdoa, tidak punya waktu untuk kegiatan-kegiatan kerohanian. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa berkegiatan? Maka kita mesti melakukan beberapa hal supaya dapat menolong mereka, entah itu dengan pelatihan, membuka lapangan pekerjaan,
memberi pembekalan supaya orang mengembangkan kreativitas yang ada dalam dirinya. Sebagai contoh misalnya di masa COVID-19 kemarin, ketika banyak orang di PHK, maka gereja membuka peluang, memberikan misalnya bibit tanaman supaya ditanam di rumah yang menghasilkan sekurang-kurangnya untuk kebutuhan harian mereka supaya tidak lapar. Tentu pada hari orang miskin sedunia ini bukan pertama-tama kita membagi sembako. Menurut saya ini hanya bagian kecil sekali. Tetapi yang jauh ke depan adalah bagaimana kita memikirkan mereka supaya mereka hidup sejahtera, tidak bergantung pada orang lain, melainkan mereka mendapatkan suatu bekal untuk mengolah, mengusahakan apa yang ada dalam diri mereka, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Permodalan supaya mereka bisa mengusahakan berdiri di kaki mereka sendiri, bukan di kaki orang lain. Atau dengan kata lain, tidak terus-menerus tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita menjadi sesama yang baik hati, yang mampu memberikan pencerahan dan menawarkan jalan-jalan yang harus mereka lakukan untuk keluar dari kemiskinan, dan juga tentu berjalan bersama sebagai umat yang bersiara menuju kerajaan surga. Tuhan memberkati.